Namaku Fikri, usia 19 tahun. Hidupku biasa saja, malah mungkin terlalu sepi buat ukuran anak muda. Sehari-hari aku jaga parkiran di minimarket, hidup sendirian di kontrakan kecil, yatim piatu. Tapi aku masih berusaha jujur, sopan, gak neko-neko. Sampai suatu hari, hidupku berubah. Seorang ibu-ibu kaya datang, memerhatikan aku lama-lama, lalu menawarkan sesuatu yang gila. Dia ingin angkat aku jadi anaknya. Awalnya semua terasa indah. Rumah megah, makanan enak, liburan, baju mahal. Tapi ada satu hal yang bikin aku terus mikir, kenapa aku dilarang keras masuk ke satu kamar terkunci? Dan kenapa tiap malam ibu sering menangis di depan foto anak lelakinya yang sudah meninggal? Sampai akhirnya, aku buka pintu itu. Dan yang kulihat malam itu, bukan cuma mengubah hidupku, tapi menghancurkan semua yang kupikir selama ini benar. Namaku Fikri, umurku 19. Kerjaanku, jaga parkiran di minimarket. Mungkin hidupku kedengeran menyedihkan, ya? Tapi jujur aja, aku udah nggak sempet mikir itu. Setiap hari panas-panasan di depan minimarket, berdiri sambil ngatur motor, senyum ke pengunjung, dan berharap mereka nyelipin 2.000 atau 5.000 ke tanganku. Kadang cuman senyuman, kadang malah dimaki. Ya udah, aku udah biasa. Pagi-pagi aku biasanya beresin motor yang berantakan, terus sapu-sapu dikit biar kelihatan rapi. Minimarketnya bukan gede amat, cuman yang standar gitu, tapi rame. Letaknya di pinggir jalan besar, jadi motor keluar masuk kayak semut nguber gula. Aku kerja sendirian, nggak ada temen ngobrol, cuma helm-helm dan knalpot bising yang nemenin. Tiap malam aku pulang ke kontrakan kecil yang cuma cukup buat tidur, mandi, dan ngelamun. Nggak ada TV, kipas angin pun bunyinya udah kayak gergaji. Tapi ya, itu tempat ternyaman buatku. Karena itu satu-satunya tempat yang kupunya. Aku yatim piatu sejak umur 13. Ayah meninggal duluan karena kecelakaan motor waktu antar barang. Ibu nyusul setahun kemudian, katanya karena komplikasi penyakit. Aku lupa pastinya apa. Sejak itu, hidupku sendiri. Nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Dulu sempet tinggal di panti, tapi karena udah kebanyakan anak, aku keluar sendiri pas umur 17. Numpang hidup seadanya. Dari tukang cuci piring, bantu bersihin mushola, sampai akhirnya jaga parkiran ini. Aku nggak nyolong, nggak nyari masalah. Cuma pengen hidup tenang, nggak muluk-muluk. Makan sehari 2 kali aja udah cukup. Siang itu, panasnya gila-gilaan. Matahari rasanya numpahin semua apinya ke kepala. Bajuku udah lengket sama badan. Tapi aku tetap berdiri, ngatur motor ibu-ibu yang belanja sabun. Dan disitulah aku pertama kali lihat dia. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di parkiran. Mercy kalau nggak salah. Jendelanya pelan-pelan turun. Seorang wanita keluar dari balik kemudi. Rambutnya pendek, kacamata hitam besar, bajunya elegan banget, tapi nggak berlebihan. Wibawa. Gaya orang kaya yang udah tua, tapi masih jaga penampilan. Dia turun, terus jalan masuk ke minimarket. Tapi sebelum itu, dia sempat berhenti sebentar. Matanya ngelirik ke arahku. Tatapannya aneh, lama, gak kayak orang yang cuma iseng lihat tukang parkir. Aku senyum sopan, silakan bu. Dia gak jawab, cuman mengangguk pelan, tapi sorot matanya kayak berat, dalam. Aku gak ngerti, mungkin cuman perasaanku aja. Beberapa menit kemudian, dia keluar bawa satu kantong belanja kecil. Padahal mobilnya segede itu. Tapi cuma beli sabun dan air mineral. Aneh kan? Sebelum masuk mobil, dia lagi-lagi menatapku. Kali ini lebih lama. Aku jadi kikuk. Takut salah. Takut kelihatan gak sopan. Tapi juga penasaran. Dia nyelipin uang 5.000 ke tanganku. Terima kasih, Dik. Katanya pelan. Suaranya lembut, tapi dingin. Kayak orang yang udah sering nangis tapi sekarang cuman bisa senyum tipis. Aku cuma sempat angguk dan ucapin, "Sama-sama, Bu." Lalu mobilnya pergi. Pelan,
Tapi aku bisa lihat dari kaca spion, dia masih liatin aku lewat kaca tengahnya. Entah kenapa, setelah itu aku ngerasa aneh. Ada sesuatu yang nggak biasa dari tatapan ibu itu. Bukan tatapan jijik, bukan tatapan iba, tapi lebih hampa. Kayak orang yang kehilangan sesuatu. Malamnya aku balik ke kontrakan, mandi pakai air yang udah nggak dingin lagi, terus duduk di kasur tipis sambil ngelamun. Kupikir-pikir lagi, tatapan tadi siang bikin aku nggak bisa tidur cepat. Tapi ya sudahlah, mungkin dia cuman kasihan. Atau mungkin mukaku mirip orang yang dia kenal, atau mungkin aku terlalu kepo sama hidup orang. Tapi yang nggak kukira, besoknya dia datang lagi. Besoknya, aku datang lebih pagi dari biasanya. Mungkin karena semalam tidurku nggak nyenyak. Masih kepikiran ibu elegan yang datang kemarin. Aneh sih, tapi jujur aja. Sorot matanya masih nempel di kepalaku. Jam baru menunjukkan pukul 07.40. Minimarket bahkan belum buka. Aku duduk di trotoar, bawa bekal nasi goreng dari warung sebelah, makan pakai tangan kanan, sambil sesekali liatin jalanan yang mulai ramai. Hari-hari kayak gini rasanya biasa aja. Nggak pernah ada yang menarik. Sampai mobil hitam itu datang lagi. Aku sampai nutup mulut yang masih penuh nasi. Itu dia, mobil Mercy yang sama. Pelan-pelan berhenti di parkiran. Dan jujur, kali ini aku agak deg-degan. Ibu itu turun lagi, masih dengan gaya yang rapi dan elegan. Tapi kali ini, dia langsung jalan ke arahku. Halo, sapanya. Suaranya masih sama seperti kemarin, lembut, tenang, tapi ada sedikit gemetar entah kenapa. Aku berdiri buru-buru, hampir nyenggol nasi gorengku sendiri. Pagi, Bu, mau belanja lagi? Dia tersenyum tipis. Enggak. Hari ini saya kesini cuman buat ngobrol sebentar, boleh? Aku bingung. Ngobrol sama saya, Bu? Dia mengangguk. Kalau kamu nggak keberatan. Gila, ini serius? Akhirnya, kami duduk berdua di kursi besi pinggir parkiran. Aku masih bingung setengah mati. Dia buka percakapan pelan-pelan, nanya soal namaku, umurku, kerjaanku. Aku jawab sejujur-jujurnya. Lagian, aku emang nggak punya apa-apa buat disembunyiin. Fikri, ucapnya pelan, seolah mengulang-ulang namaku di pikirannya. Kamu sopan sekali. Jarang saya lihat anak muda kayak kamu sekarang. Aku senyum kikuk. Terima kasih, Bu. Saya cuma, berusaha baik aja. Hidup juga udah susah. Dia tertawa kecil, tapi matanya tetap sedih. Kamu tinggal sendiri? Aku mengangguk. Orang tua saya udah nggak ada sejak saya SMP. Sekarang ngontrak di belakang pasar. Sendirian? Iya. Dia menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Sedikit. Lalu dia menatapku lama. Sangat lama. Lalu berkata, Fikri, kamu mau saya angkat jadi anak saya? Aku diam. Serius. Mulutku mungkin terbuka sedikit, tapi otakku kayak nge-freeze. Mungkin aku salah dengar. Mungkin dia ngomongnya cepat atau bercanda. Tapi tatapan matanya bilang lain. Dia serius. Saya, maaf, Bu. Maksudnya? Dia menghela napas, lalu tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saya punya seorang anak laki-laki. Namanya Reza. Umurnya seharusnya sebaya kamu sekarang. Tapi dia meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan mobil. Aku tercekat. Rasanya dada ini ikut nyesek. Sejak itu saya merasa hidup saya kosong. Suami saya juga udah nggak ada. Rumah saya sepi. Saya pikir saya bisa hidup tenang, tapi ternyata kehilangan anak itu seperti kehilangan napas. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tanganku gemetar sendiri. Belum pernah ada orang yang cerita sedalam itu ke aku. Apalagi baru 2 kali ketemu. Saya lihat kamu kemarin, kamu sopan. Jujur. Penuh hormat. Dan entah kenapa, saya lihat wajah Reza di wajahmu. Aku makin diam. Bingung. Campur aduk. Tapi bukan karena takut. Lebih ke nggak ngerti harus gimana. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Tapi saya serius. Kalau kamu mau, kamu tinggal sama saya. Di rumah saya. Nggak usah kerja di parkiran ini lagi.
Kamu bisa lanjut sekolah kalau mau. Atau apapun yang kamu cita-citakan. Aku cuma bisa menunduk. Napas rasanya berat banget. Fikri, katanya sambil memegang tanganku perlahan. Saya nggak butuh kamu untuk gantiin anak saya. Saya cuma ingin bisa merasa jadi ibu lagi. Waktu itu aku belum bisa jawab apa-apa. Rasanya aneh banget. Tapi jujur, di sudut hatiku yang paling dalam, tawaran itu kayak setitik cahaya kecil di lorong gelap. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Duduk di kasur tipis, ngeliatin langit-langit kontrakan yang catnya udah ngelupas. Apa iya? Tuhan ngasih aku kesempatan kedua. 3 hari setelah pertemuan itu, aku resmi pindah. Iya, aku bilang iya ke tawaran Bu Ratna. Namanya ternyata Ratna Wijaya. Pemilik beberapa butik terkenal dan punya bisnis properti juga, katanya. Tapi semua itu bukan alasan aku mau ikut. Aku nggak tiba-tiba jadi matre atau ngelupa diri. Tapi ada sesuatu di matanya waktu dia bilang, "Kamu bikin saya merasa hidup lagi," yang bikin aku luluh. Mungkin aku juga selama ini cuma butuh seseorang yang bilang, "Kamu berarti buat aku." Pagi itu, dia datang ke kontrakanku naik mobil, mewah, bawa sopir dan 1 koper besar. Satu-satunya koperku yang isinya baju bekas, sarung sobek, dan 1 celengan ayam dari almarhum bapak. Kontrakan ku tinggalin begitu saja. Gemboknya aku titip ke Pak RT. Mobilnya pelan-pelan masuk ke kawasan elit di ujung kota. Aku nggak pernah lewat situ sebelumnya. Jalanannya lebar, sepi, dan bersih. Rumah-rumahnya tinggi kayak villa-villa di sinetron. Dan rumah Bu Ratna lebih gila lagi. Begitu pagar otomatisnya terbuka, aku melongo. Rumah 2 lantai, full marmer. Ada taman depan dan air mancur kecil. Wangi bunga melati langsung nyambut dari teras. "Kamu boleh anggap ini rumah kamu sekarang," kata Bu Ratna sambil senyum. "Jangan sungkan. Aku cuma bisa angguk pelan. Deg-degan, jujur aja. Di dalam rumah, semua rapi banget, kayak museum. Lantainya mengkilat, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan besar. Ada tangga kayu melingkar naik ke atas. Di ruang tamu ada grand piano putih, dan 1 foto besar tergantung di dinding. Seorang remaja laki-laki, kira-kira umur 17, senyum ke kamera. Ganteng, rapi, dan iya, mirip aku. Astaga. Itu Reza, kata Bu Ratna pelan, berdiri di sampingku. Anak saya. Aku cuman menelan ludah, nggak tahu harus ngomong apa. Fikri, saya udah siapkan kamar buat kamu di lantai 2, sebelah kanan. Baju-baju juga udah saya beliin. Kalau kamu mau ubah apa-apa, tinggal bilang aja ya. Aku ngangguk, masih agak bingung. Ini kayak mimpi. Kami naik ke lantai 2. Karpetnya tebal, dinding koridornya penuh foto keluarga. Tapi ada 1 pintu di pojok lorong yang bikin aku berhenti. Warnanya coklat tua. Nggak kayak pintu kamar lain. Dan ada gembok kecil di bagian bawah gagangnya. Oh, itu. Suara Bu Ratna tiba-tiba jadi berat. Kamar Reza. Aku nengok. Jangan dibuka ya, Fikri. Lanjutnya. Saya belum sanggup menghadapi kenangan di sana. Aku cuma bisa angguk pelan. Janji ya. Janji, Bu. Dan begitulah aku mulai hidup baruku. Malam pertama di rumah itu, aku nggak langsung tidur. Guling-guling di kasur empuk, ngeliatin langit-langit kamar yang tinggi banget. Ada AC, ada TV, ada kamar mandi dalam yang lebih besar dari kontrakanku dulu. Tapi entah kenapa, aku ngerasa kosong. Dan sepi rumah ini terlalu hening. Padahal besar banget, tapi tiap langkah kaki bisa kedengeran gema pantulannya. Kayak rumah, ini nyimpan sesuatu yang lama nggak disentuh manusia. Jam 11 malam, aku kebangun karena suara tangis. Pelan, lirih, tapi jelas. Aku keluar kamar, jalan pelan-pelan ke lorong. Suara itu datang dari lantai bawah. Aku ngintip dari atas tangga. Di ruang tamu, di depan foto besar Reza, ada Bu Ratna. Duduk bersimpuh, kepala menunduk, menangis sambil memeluk foto itu. Air matanya jatuh satu-satu ke lantai. Bibirnya bergerak, tapi aku nggak bisa dengar jelas. Kayak
Dia ngomong sama anaknya yang udah nggak ada. Aku mundur pelan, masuk kamar, ngejagain janji buat nggak ikut campur. Tapi di dalam hati, perasaan aneh mulai tumbuh. Kayak ada sesuatu yang belum diceritain sepenuhnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar kamar yang dikunci. Dan malam itu, aku tahu. Aku belum benar-benar mengenal ibu angkatku. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah Bu Ratna. Awalnya terasa asing. Tapi makin hari, aku mulai terbiasa. Tiap pagi ada sarapan hangat. Nasi goreng, telur dadar, kadang bubur ayam. Nggak seperti dulu yang cuma bisa makan mie rebus 2 kali sehari. Sekarang kulkas penuh. Pakaian bersih. Kamar adem. Kasur empuk. Aci dingin. Rasanya kayak mimpi. Bu Ratna juga selalu lembut. Dia manggil aku Nak dengan suara yang tulus banget. Aku nggak pernah lagi merasa sendirian. Dia sering duduk ngobrol bareng aku. Tanya soal masa kecilku, sekolahku, sampai cita-citaku yang dulu pernah kupendam. Jadi guru. Dia bilang, "Nggak ada kata terlambat, Fikri. Kamu bisa sekolah lagi nanti. Ibu bantu." Aku hanya bisa senyum. Mungkin Tuhan lagi baik padaku. Tapi, di balik semua kebaikan itu, ada satu hal yang bikin hatiku gelisah. Kamar Reza. Kamar itu ada di ujung lorong lantai atas. Selalu terkunci. Lampunya selalu mati. Tapi kadang, aku bisa ngerasa hawa aneh dari sana. Kadang malam-malam, pas aku bangun buat minum, aku dengar suara pelan. Kayak ada yang ngetuk pintu dari dalam kamar itu. Kadang, suara langkah kaki juga kedengeran. Pertama kupikir itu halusinasi. Tapi makin lama, makin sering kejadian. Sampai suatu malam, aku tanya ke Bu Ratna, "Ibu, itu kamar siapa ya? Yang di ujung?" Dia langsung diam. Senyumnya hilang. Suasana berubah. Sunyi. "Fikri, janji sama ibu, ya. Jangan pernah dekat-dekat kamar itu." Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati aku tambah penasaran. Bu Ratna lanjut bicara, suaranya berat. "Itu kamar anak ibu, namanya Reza. Dia sudah nggak ada." Aku diam, nggak berani nanya lebih lanjut. Tapi Bu Ratna tiba-tiba berdiri, berjalan ke jendela, dan bicara pelan banget. "Reza anak baik. Tapi dia pergi terlalu cepat." Aku ngelihat bahunya bergetar. Dia nangis. Aku ingin nenangin dia, tapi aku tahu diri. Aku cuma anak angkat. Baru juga beberapa hari di sini. Jadi aku diam saja. Tapi sejak hari itu, aku jadi sering ngelihat Bu Ratna berdiri lama di depan kamar Reza. Kadang dia bisik-bisik sendiri sambil manggil nama anaknya. Kadang dia bawa bunga, naro di lantai depan pintu kamar. Dan anehnya, tiap kali dia ngelakuin itu, malamnya aku mimpi buruk. Mimpi seorang anak laki-laki duduk di kasur. Wajahnya pucat. Dia nunduk terus. Tapi aku tahu dia bukan orang asing. Itu, Reza, dan dalam mimpi itu dia bilang pelan, "Kamu nggak boleh di sini." Hari-hari berlalu. Tapi perasaan nggak nyaman makin kuat. Apalagi waktu aku mulai menemukan hal-hal aneh. Pertama, aku nemu foto lama di laci ruang tamu. Foto Reza waktu kecil. Tapi yang bikin aku merinding, wajah Reza mirip banget sama aku, hampir kayak kembar. Sama-sama kurus, sama warna kulit, bentuk mata, rambut. Aku bawa fotonya ke kamar, kuamati baik-baik. Dan aku mulai mikir, apa itu alasan Bu Ratna angkat aku? Karena aku mirip Reza. Besoknya, aku nekat tanya, "Ibu, saya mirip sama Reza ya?" Dia hanya senyum lalu bilang, "Mirip sekali. Makanya ibu langsung suka kamu sejak pertama kali lihat." Aku nunduk, dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa gak nyaman dengan rasa sayang itu. Sampai akhirnya malam itu tiba. Aku baru keluar kamar mandi. Jam 2 dini hari, sepi, dan aku lihat pintu kamar Reza sedikit terbuka. Cuma beberapa sentimeter. Tapi cukup buat aku lihat kegelapan di dalamnya. Aku terdiam di lorong. Keringat dingin keluar dari tengkuk. Rasanya seperti dipanggil masuk. Tapi sebelum aku berani ngelangkah, tiba-tiba Bu Ratna muncul dari balik lorong. Wajahnya pucat, matanya merah, rambutnya berantakan. "Fikri!" teriaknya.
Aku loncat kaget. Dia langsung lari dan nutup pintu kamar Reza dengan kasar. Lalu dia berbalik dan menatapku, tatapan yang belum pernah aku lihat darinya. "Kamu janji, Fikri," katanya dengan suara bergetar. "Kamu janji gak akan pernah buka pintu itu." Aku terdiam. Gak bisa ngomong apa-apa. "Kalau kamu buka, kamu gak akan bisa kembali seperti semula," bisiknya. Aku angguk pelan, walau di dalam hati, aku tahu, aku sudah terlalu jauh masuk. Malam itu aku gak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa ingin pulang. Pulang ke kontrakan sempitku yang pengap, tapi tenang. Yang gak punya pintu misterius. Yang gak punya mimpi buruk. Tapi, apa aku masih bisa pulang? Atau rumah ini sudah menutup semua jalan keluar? Aku tahu ini salah, aku tahu aku janji. Tapi malam itu, aku benar-benar gak kuat lagi. Suara itu muncul lagi, ketukan pelan dari balik pintu Reza. Jam 3 pagi, sunyi banget. Jantungku berdegup di dada, tapi langkah kakiku tetap jalan pelan ke ujung lorong. Pintu kamar Reza masih sama seperti kemarin. Tertutup rapat, terkunci, dengan gembok kecil yang entah kenapa. Malam itu terbuka. Gemboknya tergeletak di lantai. Seolah memang dibuka buat aku. Aku berdiri di depan pintu itu. Nafasku mulai sesak. Pikiran warasku bilang, "Balik, Fik. Tutup pintunya. Jangan cari masalah." Tapi suara di kepalaku lebih kencang. "Kalau kamu nggak buka, kamu nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini." Tanganku gemetar waktu menggenggam gagang pintunya. Aku dorong pelan. "Reza." Suara itu lirih. Dari dalam. Aku membeku. Tapi pintunya sudah terbuka. Kamar itu gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang bikin udara kayak membeku. Aku masuk pelan-pelan, pakai senter dari HP. Bau kamarnya aneh. Kayak bau bunga melati dicampur obat-obatan. Dan dingin, padahal AC mati. Dinding kamarnya dipenuhi poster band rock. Kasurnya rapi, tapi kayak nggak pernah dipakai. Di meja belajar, masih ada buku tulis, pulpen. Bahkan sepasang earphone yang dibiarkan melilit charger. Kayak pemiliknya cuma pergi sebentar, dan bakal balik lagi. Dan di dinding, ada satu papan gabus besar, penuh foto-foto. Semua tentang Reza. Reza sama ibunya. Reza sama mobil barunya. Reza waktu kecil. Tapi satu hal yang bikin aku merinding, di sudut bawah papan itu, ada fotoku, aku. Lagi jaga parkir di minimarket. Pakai kaos kumal, nunduk. Nggak sadar di foto. Aku mundur satu langkah. Suaraku tercekat. Apa-apaan ini? Kenapa ada fotoku? Dan waktu aku mau balik, aku nggak sengaja nyenggol sesuatu. Laci kecil jatuh. Isinya berhamburan. Ada banyak surat. Surat-surat itu ditulis tangan. Dan semuanya dari Bu Ratna. "Reza, Mama kangen. Ma, hari ini aku nggak sempat ke makam kamu. Maaf ya. Mama ketemu anak yang mirip kamu. Mama bakal bawa dia ke sini, Reza. Biar Mama bisa sembuh." Aku nggak bisa napas. Mataku panas. Kepala mendadak pusing. Apa maksud semua ini? Aku keluar dari kamar itu, lari ke kamarku sendiri, ngunci pintu, dan duduk di pojokan sambil nangis dalam diam. Aku bukan anak, aku pengganti. Besoknya, aku pura-pura tidur waktu Bu Ratna panggil sarapan. Aku pura-pura senyum waktu dia masuk ke kamarku dan bilang, "Ibu sayang kamu, Fikri." Padahal dalam hati, aku takut. Takut karena mulai sadar. Aku bukan sekadar anak angkat. Aku sedang menggantikan sosok yang sudah pergi. Dan mungkin, ibu ini belum benar-benar merelakan kepergiannya. Malam-malam berikutnya, aku mulai dengar langkah kaki di depan kamarku. Bukan langkah berat, tapi langkah ringan. Seperti remaja laki-laki. Kadang ada suara bisikan. Kadang terdengar suara pintu yang dibuka, lalu ditutup pelan. Kadang, aku dengar seseorang memanggil, "Fikri." Dan aku tahu itu bukan suara Bu Ratna. Aku mulai mimpi buruk. Mimpi jadi Reza. Mimpi makan di meja yang sama dengan Bu Ratna. Mimpi duduk di piano sambil main lagu yang entah kenapa bisa aku mainkan, padahal aku nggak pernah belajar piano. Dan di salah satu mimpi itu,
Aku melihat Reza berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, matanya merah. Balikin hidupku. Aku terbangun sambil teriak. Keringat dingin mengalir dari leher sampai punggung. Dan di depan pintu kamar, aku lihat gembok itu lagi. Tergeletak. Terbuka. Aku nggak tahu harus ngapain. Tapi yang jelas, aku nggak bisa tinggal di sini lama-lama. Aku harus pergi. Tapi, apakah aku masih bisa keluar dari rumah ini? Atau, lebih buruk lagi, apakah aku sudah jadi bagian dari rumah ini? Sudah 3 hari sejak aku membuka kamar itu. 3 hari sejak aku melihat isi ruangan yang membuat jantungku seperti dihimpit batu besar. Kamar Reza ternyata bukan kamar kosong biasa. Saat aku masuk malam itu, lampu masih mati. Tapi sinar bulan dari jendela cukup membuatku melihat isi dalamnya. Kasur masih rapi, tapi di atasnya ada boneka beruang tua dengan baju putih kecil. Di dinding, banyak foto Reza waktu kecil. Beberapa digantung rapi, tapi sebagian lainnya ditempel acak dengan selotip. Dan yang bikin aku benar-benar merinding adalah ada lukisan wajahku di salah satu sudut kamar. Bukan foto, tapi lukisan wajahku dengan detail yang persis. Rambutku, mataku, bahkan jaket biru yang sering aku pakai waktu kerja di parkiran minimarket. Padahal aku baru tinggal di rumah ini belum sebulan. Waktu itu aku langsung mundur. Nafasku sesak, tapi sebelum aku keluar, aku melihat sesuatu di balik rak buku kecil. Sebuah buku harian, aku ambil. Bukan milik Reza, tapi tulisan tangan Bu Ratna. Aku bawa ke kamarku. Dan malam itu, aku baca dari awal sampai akhir. Dan isi buku itu membuat dunia yang kupijak terasa runtuh. Hari ini Reza meninggal. Dunia ibu ikut mati. Tidak ada gunanya hidup, kecuali kalau dia bisa kembali. Ibu sudah bertahun-tahun nyari anak yang mirip, tapi nggak ada yang cukup dekat. Sampai hari ini, seorang anak parkir yang jujur. Matanya, senyumnya, itu Reza, itu Reza. Tuhan, izinkan ibu memperbaiki semuanya. Aku janji, kali ini aku nggak akan kehilangan dia lagi. Tanganku gemetar waktu baca itu. Jadi, aku bukan sekadar anak angkat, aku ini pengganti. Bu Ratna memilih aku karena aku mirip anaknya yang sudah meninggal. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuman wajah lain dari masa lalu yang belum selesai. Dan anehnya, di antara rasa marah dan takut, aku juga ngerasa kasihan. Mungkin Bu Ratna terlalu hancur. Mungkin dia nggak pernah sembuh. Tapi itu nggak menghapus kenyataan. Aku ini cuma bayangan. Sejak malam itu, Bu Ratna berubah. Dia makin sering duduk dekat aku. Pandangannya kosong, tangannya dingin waktu menyentuh pundakku. Reza, kamu makin dewasa ya sekarang, katanya sambil tersenyum samar. Aku mau jawab aku Fikri, Bu, tapi lidahku keluh. Aku takut. Takut kalau dia marah. Takut kalau dia nyakitin diri sendiri atau nyakitin aku. Kadang dia nyuapin aku, padahal aku udah besar. Kadang dia tiba-tiba peluk aku erat-erat sambil nangis. Kadang, waktu aku tidur, aku merasa ada yang ngelus rambutku pelan. Dan waktu aku pura-pura tidur, aku lihat dia duduk di pinggir kasur sambil bisik-bisik. Maafin Ibu Reza, maafin Ibu. Aku mulai nggak bisa bernapas di rumah ini. Hari ketiga, aku nekat. Aku pergi ke rumah tetangga paling dekat, Mbak Rini, ibu muda yang pernah nyapa aku waktu pertama pindah. Aku tanya tentang Reza, dan Mbak Rini akhirnya cerita. Setelah melihat wajahku, pucat dan mata berkaca-kaca. Reza itu anak tunggal Bu Ratna, katanya pelan. Baik, pintar. Tapi 2 tahun lalu dia bunuh diri. Lompat dari balkon lantai atas. Aku tercengang. Kenapa? Mbak Rini diam lama, lalu berkata, orang-orang cuma bilang dia depresi. Tapi ada yang bilang, tekanan dari ibunya sendiri terlalu besar. Dek. Aku bisa ngerasain darahku berhenti mengalir sesaat. Bu Ratna selalu mau Reza jadi sempurna. Lanjutnya, nggak boleh punya teman, nggak boleh keluar rumah. Semua harus sesuai keinginan ibunya. Setelah Reza meninggal, dia sempat hilang arah.
Lalu kabar terakhir, dia adopsi anak baru. Aku menggigit bibir. Tangan gemetar. Rasanya aku lari jauh sekarang juga. Tapi aku tahu, aku harus hadapi ini. Harus cari cara keluar. Karena kalau aku terus tinggal di rumah itu, aku bukan Fikri lagi. Aku akan hilang. Dan yang tersisa, hanya Reza. Malam itu aku beresin barang-barangku diam-diam. Kuperiksa uang tabunganku. Ada cukup buat sewa kontrakan, baru beberapa hari. Tapi saat aku siap keluar, suara Bu Ratna muncul dari balik pintu. Fikri, mau kemana? Aku membeku. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya datar, tapi matanya basah. Dia memegang bingkai foto Reza. Kenapa kamu bawa tas? Mau pergi? Suaranya pelan, tapi tegang. Aku menelan ludah. Bu, saya bukan Reza. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Senyum yang gak pernah kulihat sebelumnya. Senyum patah. Ibu tahu, kamu bukan Reza. Aku terdiam, tapi kamu bisa jadi dia. Tangannya terangkat, memegang pipiku dengan lembut. Ibu janji, kamu gak akan kekurangan apa-apa, gak akan sendiri, gak akan sakit. Ibu rawat kamu lebih baik dari sebelumnya. Aku mundur pelan. Bu, saya ingin hidup sebagai saya, sebagai Fikri. Dan waktu aku bilang itu, sesuatu di mata Bu Ratna padam. Tatapannya kosong. Dia menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau kamu bukan Reza, kamu juga bukan siapa-siapa." Jantungku mencelos, lalu dia berbalik dan menutup pintu kamar dari luar. Klik. Dikunci. Aku terperangkap. Dan di luar sana, kulihat bayangan Bu Ratna berdiri diam di lorong sambil memegang foto Reza. Aku menjerit, mengetuk pintu. Tapi dia tak bergeming. Di lorong sunyi itu, hanya suara, tangis yang terdengar. Dan suara lirihnya berkata, "Maafkan Ibu Reza, maafkan Ibu." Aku terbangun karena suara pintu diketuk keras dari luar. Duk, duk, duk. Fikri, buka, nak. Ibu bawa makan. Aku belum tidur sejak semalam. Mataku sembab. Nafasku pendek-pendek karena panik. Tanganku masih memegang sendok logam dari meja belajar, satu-satunya. Benda yang mungkin bisa kugunakan kalau sesuatu terjadi. Fikri. Nada suaranya melembut. Tapi justru itu yang bikin aku tambah takut. Seperti ketenangan sebelum badai. Aku bukan Reza. Gumamku lagi dan lagi. Seperti mantra. Tapi suara itu tenggelam dalam keheningan kamar yang terkunci ini. Aku sudah coba jebol jendela, tapi jendelanya dikunci dari luar dan dilapisi jeruji besi. Seakan kamar ini memang dirancang untuk mengurung seseorang. Aku bukan anak. Aku bukan tamu. Aku bukan Reza. Aku tahanan. Beberapa jam kemudian, suara pintu terbuka, perlahan. Suara kuncinya berderit menakutkan. Bu Ratna masuk. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tapi senyumnya tetap lekat. Ia membawa nampan berisi nasi, telur mata sapi, dan segelas susu. "Kamu belum makan dari tadi pagi." Aku bangkit, menjaga jarak. "Bu, tolong, saya pengen keluar. Saya mau pulang. Saya janji nggak akan cerita ke siapa-siapa." Dia menatapku. "Lama. Pulang kemana, Fikri? Kamu nggak punya siapa-siapa di luar sana. Ibu juga dulu nggak punya siapa-siapa. Hanya Reza. Lalu kamu." Aku menunduk. "Tapi Bu, saya juga bukan milik siapa-siapa. Saya cuma pengen jadi diri saya sendiri." Air mata Bu Ratna jatuh. "Kamu tahu nggak? Waktu Reza kecil, dia pernah bilang, dia cuma ingin bebas. Bebas jalan kaki ke warung, bebas ketawa di sekolah, bebas punya teman." Ia tertawa kecil, getir. Dan aku, ibunya sendiri malah jadi penjara untuk anakku. Ia duduk di lantai, menangis, histeris. Nampan makanannya terjatuh, susu tumpah ke karpet. Semua ini salah ibu, salah ibu. Aku mendekat, pelan. Ada perasaan aneh dalam diriku. Di antara rasa takut, aku juga iba. "Bu." Dia menatapku dengan mata merah.
Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Aku menggeleng pelan. Bu, saya nggak akan hilang. Tapi saya bukan Reza. Dan saya nggak akan bisa jadi dia. Kami saling diam. Dunia terasa berhenti berputar. Lalu tiba-tiba, suara pintu depan rumah dibuka keras. Rak! Suara langkah kaki cepat menuju kamar. Bu Ratna! Bu Ratna! Aku kenal suara itu. Mbak Rini! Aku teriak dari kamar. Mbak, di sini. Bu Ratna berdiri. Panik. Tapi langkah Mbak Rini dan 2 orang satpam dari kompleks sudah lebih dulu masuk ke kamar. Mbak, tolong saya. Saya dikurung, seruku. Mereka melihat wajahku, lalu wajah Bu Ratna yang pucat dan linglung. Semua terjadi cepat. Satpam memegang lengan Bu Ratna, sementara Mbak Rini menarikku keluar kamar. Sudah, kamu aman sekarang. Dan waktu aku melangkah keluar, rumah itu terasa dingin, sunyi. Dan semua kemewahan yang dulu kupikir indah, sekarang seperti sangkar emas yang menyedihkan. Bu Ratna dibawa ke rumah sakit. Kata Mbak Rini, dokter bilang Bu Ratna mengidap gangguan psikotik berat, trauma berkepanjangan karena kematian anaknya. Ia kehilangan batas antara realita dan khayalan. Selama ini, dia memang sudah mencari pengganti Reza. Dan aku hanya kebetulan yang terlalu sempurna. Polisi datang, tapi aku menolak menuntut. Aku cuma ingin hidupku kembali. 2 minggu kemudian, aku kembali ke kontrakan kecilku, rasanya seperti mimpi. Dari kamar luas dengan kasur empuk dan makanan lezat, kembali ke kasur tipis dan nasi kecap. Tapi anehnya, aku merasa lebih hidup di sini. Aku kerja lagi, tukang parkir. Tapi sekarang aku lebih waspada, lebih menghargai kebebasan kecil yang dulu aku anggap biasa. Kadang, aku masih mimpi tentang Bu Ratna. Mimpi di mana dia memanggil namaku dengan suara lembut, tapi mata kosong. Dan aku terbangun dengan napas tercekat. Tapi, tiap kali itu terjadi, aku bisikan pada diriku sendiri, aku Fikri, aku bukan Reza. Dan perlahan, aku mulai percaya. Sudah 2 bulan sejak aku kembali ke kontrakan kecil ini. 2 bulan yang, anehnya, terasa lebih nyata daripada semua minggu-minggu di rumah mewah itu. Kontrakan ini masih sama. Dindingnya lembab. Kipas angin tua masih bunyi kretek-kretek. Tapi, sekarang aku bisa tidur lebih nyenyak. Bisa makan nasi kecap tanpa rasa curiga. Bisa ke warung, nyapa ibu-ibu tetangga tanpa mikir aku dikurung lagi. Aku kembali kerja di minimarket. Masih sebagai tukang parkir. Tapi kali ini, aku kerja sambil senyum. Kadang orang kasih receh, kadang enggak. Tapi aku udah enggak lagi ngeluh seperti dulu. Karena sekarang aku tahu, lebih baik jujur dan miskin daripada kaya tapi penuh ketakutan. Sore itu, aku duduk di depan kontrakan. Minum kopi sachet sambil dengerin radio kecil hadiah dari tukang servis elektronik yang kasihan. Ngelihat hidupku, radio memutar lagu lawas tentang rumah dan kerinduan. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Mas Fikri, aku nengok. Cewek, umurnya mungkin 20-an, bawa map besar, pakai baju kantor, ramah. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Dia tersenyum, lalu duduk di bangku kayu di sampingku. Saya dari Dinas Sosial. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah tidak memperkarakan kasus Bu Ratna. Dan juga kami dapat laporan dari Mbak Rini tentang sikap Mas Fikri yang sangat dewasa. Aku cuma senyum kecil, bingung mau jawab apa. Dia melanjutkan, kalau Mas Fikri berkenan, kami sedang membuka program beasiswa untuk anak muda kurang mampu. Pelatihan kerja, lalu penempatan ke berbagai perusahaan. Aku diam sebentar. Hatiku berdegup. Pelatihan kerja? Tanyaku lirih. Dia mengangguk. Iya, bisa pilih. Ada pelatihan servis AC, listrik, barista, sampai sopir logistik. Nggak dipungut biaya. Malah dikasih uang saku. Aku hampir nggak percaya. Dunia, yang dulu selalu keras sama aku, sekarang kasih sedikit cahaya. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai ikut pelatihan. Pagi-pagi aku naik angkot ke tempat pelatihan. Ketemu banyak orang baru.
Rata-rata orang kecil kayak aku. Tapi di wajah mereka, aku lihat sesuatu yang dulu hilang dari wajahku. Harapan. Malamnya, aku masih tinggal di kontrakan. Tapi sekarang aku mulai punya jadwal. Hidupku lebih teratur. Aku bahkan mulai nabung, walaupun masih receh-receh. Tiap malam, sebelum tidur, aku suka buka dompet kecil. Di dalamnya ada satu foto. Bukan foto Reza, tapi foto ibuku. Satu-satunya yang tersisa dari masa lalu. Dan tiap lihat foto itu, aku bilang dalam hati, "Bu, Fikri sekarang belajar jadi manusia yang lebih baik. Walau jalan hidup Fikri aneh dan berat, tapi Fikri masih utuh. Masih Fikri yang ibu kenal." Beberapa bulan kemudian, aku lulus pelatihan. Dapat kerja jadi kru logistik di perusahaan pengiriman barang. Pertama kali dikasih seragam, aku hampir nangis. Bukan karena bangga, tapi karena ingat dulu, tiap malam aku cuma bisa ngebayangin punya baju rapi dan nama di dada. Sekarang aku punya itu. Namaku, Fikri. Bukan Reza. Bukan siapa-siapa. Tapi cukup. Cukup untuk jadi aku. Cukup untuk berdiri di dunia ini dengan kepala tegak. Satu hari, saat aku ngantar barang ke kawasan rumah mewah, aku lewat depan rumah Bu Ratna. Gerbangnya masih sama, tertutup. Tapi halaman depan udah dipenuhi, rumput liar. Mbak Rini pernah bilang, Bu Ratna sekarang dirawat di rumah rehabilitasi jiwa. Kondisinya kadang membaik, kadang memburuk. Kadang masih memanggil nama Reza, sambil menatap kosong ke jendela. Aku nggak marah, nggak dendam. Aku cuman berdiri sebentar, lalu menunduk. "Terima kasih, Bu. Karena pernah sayang sama saya, walau caranya salah." Lalu aku balik badan, jalan lagi, menyusuri aspal panas, menuju masa depan yang masih panjang, masih misterius, tapi kini penuh kemungkinan. Karena akhirnya, setelah semua yang terjadi, aku sadar satu hal. Jadi diri sendiri adalah kebebasan yang nggak bisa dibeli. Dan aku Fikri, dan aku bebas.